Dan pemirsa, kita beralih ke perkembangan kasus John Kay. Ini kasus penyerangan di dua tempat yang diduga melibatkan John Kay sempat membuat sebagian masyarakat bertanya sebenarnya apa motif dari penyerangan ini. Terlebih, Nus Kay ini korban penyerangan ternyata adalah masih kerabat dari John Kay sendiri ya. Iya, terakhir polisi mengungkap motif penyerangan ini adalah soal pembagian hasil penjualan tanah yang dinilai tidak adil. Lalu apakah konflik internal keluarga Kay ini akan membuat kedua kelompok ini tetap berseteru? Berikut kita simak laporan khas redaksi berikut ini. Masalah internal keluarga dijawab dengan kekerasan. Itulah fakta yang tak bisa dipungkiri dalam kasus penyerangan yang diduga melibatkan John Kay baru-baru ini. Minggu siang sekitar pukul 11.30 warga Duri Kosambi, Jakarta Barat digegerkan dengan aksi pembacokan sekelompok orang terhadap dua pengendara sepeda motor. Dalam aksi pembacokan ini, korban bernama Justus Corwin Kay yang belakangan diketahui anak buah Nus Kay tewas setelah sempat dibawa ke rumah sakit. Di lokasi inilah pada hari Minggu kemarin korban pembacokan jatuh dan kemudian akhirnya ditolong oleh warga sekitar. Namun beberapa hari setelahnya memang sudah tidak terlihat lagi adanya bekas darah ataupun bekas-bekas adanya pembacokan lainnya di lokasi ini. Aksi kekerasan sejumlah orang yang diduga anak buah John Kay berlanjut. Kediaman Nus Kay di perumahan mewah Green Lake City, Tangerang, Banten, Minggu siang dirusak dan anak istri Nus Kay nyaris menjadi korban setelah berhasil melarikan diri melalui lantai 2 rumah. Aksi brutal orang yang diduga sekelompok John Kay tak berhenti sampai di rumah Nus Kay. Usai melakukan serangan, mereka memacu kendaraan SUV dan menabrak gerbang perumahan hingga seorang satpam terluka. Tak hanya itu, letupan senjata api sempat terdengar. Terbukti ditemukannya benda yang diduga proyektil peluru di sekitar lokasi. Dan ini memang menjadi salah satu bukti bagaimana pengerusakan pada saat para pelaku melarikan diri. Dan jika kita melihat dari sisi samping pagar ini memang terlihat masih sedikit bengkok begitu, sehingga memang terbayangkan sebenarnya bagaimana kerasnya tabrakan ketika pelaku akan melarikan diri di hari Minggu yang lalu. Kasus penyerangan Green Lake dan Kosambi sempat menjadi teka-teki. Kenapa John Kay nekat terlibat kembali dengan kekerasan setelah baru bebas bersyarat Desember lalu? Belakangan dari hasil pemeriksaan polisi, dua kasus penyerangan yang terjadi bermotif pembagian hasil penjualan tanah yang dinilai tidak adil. Konflik internal kelompok Kay pun menyeruak. Dua kelompok dalam keluarga Kay, yakni kelompok John Kay dan kelompok Nus Kay, saling berseteru. Lalu, apakah perseteruan antara kelompok John Kay dan Nus Kay yang masih satu kerabat ini berlanjut? Nus Kay yang ditemui saat akan menuju Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan mengakui perseteruan dirinya dengan John Kay membuat nyawa anak istrinya terancam. Nus Kay pun mengaku akan berdamai dengan kelompok John Kay. Saya mungkin yang saya takutin anak saya yang kecil yang 10 tahun kan, dia masih kecil kan, kejadiannya pas di kamar kan, pas ada dia kan, itu jadi dibawa kabur ke atas. Tapi sekarang kondisi baik-baik. Baik-baik, cuma dia belum mau pulang, nggak mau pulang rumah. Nggak ada, saya nggak bisa, mesti tidur, foto dulu, telepon dulu, apa dulu kan. Ya damai lah, mau ngapain lagi, kita nih keluarga kok, harus damai. Dia sudah lakukan, saya udah, barang saya sudah selesai, tapi saya sudah menerima, saya memaklumi apa mungkin emosi dia, udah selesai, jadi ke depannya harus damai. Saya akan kumpulkan adik-adik saya yang lain, kalau bisa seluruh orang Kay yang ada di Jakarta untuk rekonsiliasi kita, jangan ke depan, jangan kita seperti ini lagi, kita hidup damai. Sementara itu, pihak kepolisian terus mendalami kasus dua penyerangan yang menewaskan satu orang dan diduga melibatkan John Kay. Polisi hingga kini masih menelusuri soal senjata api yang diduga digunakan saat aksi penyerangan di perumahan Green Lake City. Untuk proyektil sudah ditemukan dan memang sedang kami untuk upayakan untuk mengungkap keberadaan senjata api tersebut.
Apapun motif ataupun alasan penyerangan yang dilatar belakangi perseteruan kelompok John Kay dan Nus Kay, faktanya masyarakat resah akan aksi kekerasan yang dipertontonkan secara terbuka oleh kedua pihak. Aksi kekerasan yang dilakukan antar dua kelompok ini pun seakan menjadi teror tersendiri bagi masyarakat. Tim Liputan Transmedia.